Halo Sobat Mister. Air, sebuah benda sederhana yang sering kita anggap biasa. Kita mendapatkannya dari keran rumah, menggunakannya setiap hari, dan mungkin jarang berpikir betapa berharganya sumber kehidupan ini. Namun di beberapa tempat di dunia, mendapatkan air bersih bukanlah hal mudah. Ada wilayah yang hanya memiliki pasir tanpa sumber air, ada tempat yang seluruh permukaannya tertutup es tetapi sulit mendapatkan air siap minum. Bahkan di luar bumi, para astronot harus memikirkan setiap tetes air yang mereka gunakan. Sobat Mister, ketika jumlah manusia terus bertambah dan perubahan iklim semakin memberikan tantangan, teknologi pengelolaan air menjadi salah satu bidang paling penting di masa depan. Dan Cina menjadi salah satu negara yang mencoba menjawab masalah tersebut dengan cara yang tidak biasa. Mereka mengembangkan teknologi yang membuat sesuatu yang sebelumnya terlihat mustahil menjadi kenyataan. Pasir gurun yang sulit ditanami diubah menjadi lahan pertanian. Air laut yang tidak bisa diminum diolah menjadi sumber air bersih. Bahkan limbah manusia di luar angkasa didaur ulang menjadi air yang dapat digunakan kembali. Sobat Mister, ini bukan hanya tentang membuat mesin canggih, tetapi tentang bagaimana manusia beradaptasi dengan lingkungan yang semakin sulit. Dari gurun paling kering, kutub paling dingin, hingga ruang angkasa yang tidak memiliki sumber daya alami. Lalu, teknologi apa saja yang digunakan, dan bagaimana Cina mencoba mengubah tantangan alam menjadi solusi masa depan. Hari ini, kita akan melihat 5 teknologi Cina yang mengubah alam mustahil jadi nyata. Dari pasta ajaib yang mengubah pasir menjadi tanah hingga teknologi raksasa yang mengubah laut menjadi sumber air nasional. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik like dan juga subscribe agar Mister lebih bersemangat untuk mengupload konten setiap harinya. Jadi mari kita mulai. Pasir subur. Sobat Mister, di posisi kelima, kita akan melihat sebuah teknologi yang mencoba melakukan sesuatu yang selama ini terdengar hampir mustahil. Mengubah pasir menjadi tanah yang bisa ditanami. Sobat Mister, gurun adalah salah satu lingkungan paling sulit bagi kehidupan. Permukaannya dipenuhi pasir yang mudah bergerak, air sulit bertahan, dan tanaman kesulitan mendapatkan tempat untuk tumbuh. Selama ribuan tahun, manusia berusaha melawan masalah ini dengan berbagai cara, mulai dari irigasi, penanaman pohon, hingga pembangunan sistem perlindungan gurun. Namun, para peneliti Cina mencoba pendekatan yang berbeda, bukan melawan pasir, tetapi mengubah sifat pasir itu sendiri. Teknologi ini dikenal sebagai desert soilization. Teknologi yang dikembangkan oleh peneliti dari Chongqing Jiatong University ini menggunakan bahan berbasis selulosa dari tanaman. Bahan tersebut diolah menjadi semacam pasta yang kemudian dicampurkan ke pasir gurun. Tujuannya adalah membuat pasir memiliki kemampuan yang sebelumnya tidak dimiliki, yaitu menahan air dan unsur yang dibutuhkan tanaman. Sobat Mister, biasanya pasir gurun memiliki masalah utama. Ketika air diberikan, air langsung meresap dan sulit bertahan. Akibatnya, tanaman tidak memiliki cukup waktu untuk menyerap kelembapan. Namun dengan teknologi ini, struktur pasir dapat berubah sehingga lebih mampu menyimpan air dan nutrisi. Hasilnya, beberapa area pasir yang sebelumnya sulit digunakan mulai diuji untuk pertanian. Mulai dari tanaman seperti padi, jagung, hingga semangka. Bayangkan Sobat Mister, tempat yang sebelumnya hanya berupa hamparan pasir kosong perlahan berubah menjadi area hijau. Sobat Mister, teknologi ini telah diuji di beberapa wilayah gurun Cina, termasuk area seperti gurun Ulanbu dan Taklimakan. Tetapi tentu saja mengubah gurun bukan pekerjaan sederhana. Masih diperlukan penelitian panjang mengenai biaya, ketahanan lingkungan, dan dampak jangka panjang. Karena gurun memiliki ekosistem sendiri yang juga harus dijaga. Namun, teknologi desert soilization ini menunjukkan sebuah ide besar bahwa manusia tidak selalu harus meninggalkan wilayah sulit. Dengan ilmu pengetahuan, lingkungan ekstrim mungkin bisa dimanfaatkan dengan cara baru Sobat Mister. Tetapi, jika mengubah pasir menjadi lahan saja sudah luar biasa, tunggu sampai melihat teknologi berikutnya. Karena di posisi keempat, Cina harus siap menghadapi tantangan yang berbeda. Bukan gurun panas, melainkan benua es Antartika yang sangat dingin. Air kutub. Sobat Mister, di posisi keempat, kita berpindah dari gurun yang panas menuju salah satu tempat paling dingin di planet ini, yaitu Antartika. Sobat Mister, jika mendengar Antartika, mungkin yang langsung terpikir adalah hamparan es tanpa akhir. Tempat dengan suhu ekstrim, angin kencang, dan lingkungan yang sangat sulit untuk ditinggali. Namun ada satu masalah besar yang sering tidak disadari.
Walaupun Antartika memiliki cadangan es air tawar terbesar di dunia, mendapatkan air yang aman untuk digunakan tetap bukan perkara mudah. Karena es harus diproses dan membawa pasokan air dari luar membutuhkan biaya serta usaha yang sangat besar Sobat Mister. Untuk mengatasi hal tersebut, Cina mengembangkan sistem pengolahan air khusus di stasiun Qingli, fasilitas penelitian mereka di Antartika. Teknologi yang digunakan adalah sistem reverse osmosis atau RO, sebuah metode penyaringan yang memanfaatkan tekanan tinggi untuk memisahkan air dari kandungan garam dan zat lain. Namun, membuat sistem seperti ini bekerja di Antartika bukanlah hal biasa, karena mesin harus menghadapi kondisi yang sangat ekstrim. Suhu bisa turun hingga sekitar minus 40 derajat Celcius, dan angin dapat bertiup dengan kecepatan tinggi Sobat Mister. Sistem desilinasi ini dirancang agar mampu bertahan dalam lingkungan tersebut. Terdapat 2 unit pengolahan air, dengan kapasitas masing-masing sekitar 20 ton air per hari. Artinya, teknologi ini mampu menyediakan kebutuhan air bagi para peneliti yang bekerja jauh dari peradaban. Bayangkan, di tempat yang hampir seluruhnya tertutup es, sebuah mesin harus turut bekerja untuk menghasilkan air yang dapat digunakan manusia Sobat Mister. Inilah perbedaan besar antara teknologi biasa dan teknologi ekstrim. Mesin yang digunakan di kota mungkin tidak akan mampu bertahan di Antartika, karena setiap komponen harus dirancang menghadapi suhu rendah, angin kuat, dan kondisi operasional yang sulit. Teknologi seperti ini menjadi sangat penting untuk mendukung penelitian ilmiah, karena para ilmuwan di Antartika membutuhkan tempat tinggal, energi, dan air yang stabil agar dapat melakukan penelitian selama berbulan-bulan Sobat Mister. Namun tantangan berikutnya bahkan lebih jauh. Jika di Antartika manusia harus mengolah air dari lingkungan ekstrim, di posisi ketiga, manusia harus mengelola air di tempat yang bahkan tidak memiliki sumber air alami. Air angkasa. Sobat Mister, di posisi ketiga, kita meninggalkan permukaan bumi, menuju tempat yang mungkin menjadi lingkungan paling sulit bagi manusia untuk bertahan hidup, yaitu luar angkasa. Sobat Mister, di bumi, air terlihat seperti sumber daya yang tidak terbatas, tetapi bagi astronot yang tinggal ratusan kilometer di atas permukaan bumi, setiap tetes air memiliki nilai yang sangat besar. Mengirim air dari bumi ke luar angkasa bukanlah hal yang mudah, membutuhkan roket, biaya besar, dan perencanaan yang sangat rumit. Karena itu, solusi terbaik bukan membawa lebih banyak air, tetapi mendaur ulang air yang sudah digunakan Sobat Mister. Disinilah teknologi sistem daur ulang air di stasiun luar angkasa Tiangong milik Cina berperan. Salah satu sumber air yang diproses adalah urin astronot. Mungkin terdengar aneh, namun di luar angkasa hampir tidak ada yang benar-benar bisa dibuang. Semua sumber daya harus dimanfaatkan kembali Sobat Mister. Melalui sistem pengolahan khusus, urin tidak langsung menjadi air minum, tetapi melewati beberapa tahap pemurnian. Komponen yang tidak dibutuhkan dipisahkan, kemudian air hasil pemrosesan dimurnikan kembali agar dapat digunakan untuk kebutuhan astronot. Dalam sistem ini, sekitar 6 liter urin dapat diolah menjadi sekitar 5 liter air suling dalam satu siklus pengolahan. Sebuah contoh bagaimana teknologi dapat mengubah sesuatu yang dianggap limbah menjadi sumber daya berharga Sobat Mister. Teknologi daur ulang air seperti ini sangat penting untuk misi luar angkasa jangka panjang. Karena semakin jauh manusia pergi dari bumi, semakin sulit membawa semua kebutuhan dari planet asal. Untuk perjalanan menuju bulan atau bahkan suatu hari menuju Mars, sistem yang mampu menghemat air akan menjadi salah satu teknologi paling penting Sobat Mister. Selain menghemat sumber daya, sistem seperti ini juga membantu mengurangi biaya misi luar angkasa. Karena setiap kilogram barang yang dikirim ke orbit membutuhkan proses peluncuran yang mahal. Dengan mendaur ulang, astronot dapat menggunakan sumber daya yang sudah tersedia di lingkungan mereka. Inilah konsep utama kehidupan di luar bumi. Bukan hanya membawa semua kebutuhan dari bumi, tetapi belajar bertahan dengan sumber daya yang ada Sobat Mister. Jika sebelumnya kita melihat manusia mengolah air di tempat paling dingin di bumi, kini kita melihat manusia mengelola air di luar planet. Namun tantangan berikutnya lebih besar lagi, karena kali ini bukan hanya menyediakan air untuk sekelompok manusia, melainkan memperbaiki ribuan sungai yang pernah mengalami pencemaran, dan skalanya mencakup satu negara. Sungai hidup. Sobat Mister, di posisi kedua, kita kembali ke bumi, namun kali ini tantangannya bukan mencari air, melainkan menyelamatkan air yang sudah rusak Sobat Mister.
Sungai adalah salah satu sumber kehidupan paling penting bagi manusia. Airnya digunakan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari pertanian, industri, hingga kehidupan sehari-hari. Namun, pertumbuhan kota yang sangat cepat dapat membawa masalah besar. Limbah, polusi, dan bahan kimia dapat membuat sungai kehilangan kualitasnya. Air yang sebelumnya jernih bisa berubah menjadi gelap, mengeluarkan bau tidak sedap, dan kehilangan kehidupan di dalamnya, Sobat Mistar. Di Cina, masalah seperti ini pernah terjadi pada ribuan sungai kecil yang dikenal sebagai black odorous water, yaitu kondisi ketika air berubah menjadi hitam dan berbau akibat pencemaran berat. Untuk mengatasinya, Cina menjalankan berbagai program pengolahan air dan restorasi lingkungan. Salah satunya menggunakan teknologi black odorous water treatment. Teknologi ini bukan hanya membersihkan permukaan air, tetapi mencoba memperbaiki seluruh sistem sungai. Mulai dari mengurangi sumber pencemaran, mengolah limbah, meningkatkan kualitas air, hingga mengembalikan ekosistem alami. Sobat Mister, skalanya bukan kecil. Menurut data yang dilaporkan, ribuan sungai yang sebelumnya masuk kategori tercemar berhasil ditangani melalui program ini. Dari 2.869 sungai Black Odorous Water yang menjadi target penanganan, sebagian besar telah mengalami perbaikan kualitas air. Namun bagian paling menarik bukan hanya angka, melainkan ketika alam mulai kembali, Sobat Mister. Salah satu contoh paling terkenal adalah kembalinya ikan Stargon Yangtze. Ikan yang pernah mengalami penurunan populasi sangat besar dan sempat dianggap hampir menghilang dari alam liar. Setelah berbagai upaya konservasi dan pemulihan lingkungan, pada tahun 2025 muncul laporan mengenai keberhasilan pemijahan alami kembali di habitat sungai. Sebuah tanda bahwa ekosistem yang rusak dapat memiliki kesempatan untuk pulih, Sobat Mister. Menghidupkan sungai bukan pekerjaan sederhana, karena air bukan hanya soal kebersihan. Di dalamnya terdapat hubungan antara tumbuhan, hewan, tanah, dan aktivitas manusia. Jika satu bagian rusak, seluruh sistem bisa ikut terganggu. Karena itu, teknologi pengelolaan air harus berjalan bersama dengan perubahan cara manusia mengelola lingkungan, Sobat Mister. Dari mengubah pasir gurun, menyediakan air di Antartika, mendaur ulang air di luar angkasa, kini kita melihat bagaimana teknologi digunakan untuk memperbaiki alam yang sudah rusak. Namun masih ada satu tantangan terbesar, bukan hanya membersihkan sungai, tetapi menyediakan sumber air baru untuk kebutuhan masa depan. Dan di posisi pertama, Cina mencoba mengubah sesuatu yang jumlahnya sangat melimpah di bumi, yaitu air laut. Laut tawar. Sobat Mister, inilah posisi pertama. Dan inilah teknologi dengan skala paling besar dari semua yang kita bahas. Karena kali ini, Cina tidak hanya mencoba menyelesaikan masalah di satu tempat, tetapi membangun strategi untuk menghadapi tantangan air dalam skala nasional, yaitu mengubah air laut menjadi sumber air bersih, Sobat Mister. Bumi memiliki lautan yang sangat luas, namun sebagian besar air di planet ini tidak bisa langsung diminum karena kandungan garam yang tinggi. Selama puluhan tahun, desalinasi atau proses mengubah air laut menjadi air tawar menjadi salah satu solusi yang terus dikembangkan. Tetapi masalahnya, teknologi ini membutuhkan energi besar dan biaya yang tidak sedikit. Karena itu, para insinyur terus mencari cara agar proses ini menjadi lebih efisien. Sobat Mister, salah satu proyek besar Cina adalah fasilitas desalinasi Suezwanhua di Penglai. Pabrik ini memiliki kemampuan menghasilkan sekitar 300 meter kubik air per hari. Jumlah yang sangat besar, air hasil pengolahan ini dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan industri dan masyarakat di wilayah yang membutuhkan pasokan air tambahan. Namun, yang membuat proyek ini menarik bukan hanya ukurannya, melainkan cara mereka memanfaatkan sumber energi yang tersedia, Sobat Mister. Proyek ini menggunakan konsep pemanfaatan air panas buangan dari pembangkit listrik. Biasanya, panas sisa dari proses industri hanya menjadi limbah energi. Namun dengan teknologi yang tepat, panas tersebut dapat dimanfaatkan untuk membantu proses desalinasi. Sebuah contoh bagaimana satu masalah dapat diubah menjadi solusi baru, Sobat Mister. Selain proyek individual seperti ini, Cina juga memasukkan desalinasi sebagai bagian dari strategi ketahanan air jangka panjang. Karena beberapa wilayah mengalami tantangan berupa kekurangan air dan distribusi sumber air yang tidak merata, negara tersebut berusaha memiliki sumber tambahan yang lebih stabil. Target pengembangan desalinasi nasional Cina mencapai jutaan meter kubik air per hari.
menunjukkan bahwa teknologi ini bukan hanya eksperimen, tetapi bagian dari rencana besar menghadapi kebutuhan air di masa depan Sobat Mister. Namun tentu saja, desalinasi juga memiliki tantangan, mulai dari kebutuhan energi, biaya operasional, hingga pengelolaan sisa garam hasil proses pengolahan. Karena itu, teknologi ini harus terus dikembangkan agar semakin efisien dan ramah lingkungan Sobat Mister. Jika dulu manusia melihat laut sebagai sesuatu yang sulit dimanfaatkan untuk kebutuhan minum, kini teknologi mulai mengubah pandangan tersebut. Laut yang luas perlahan berubah menjadi salah satu sumber air masa depan. Dan inilah alasan mengapa mega desalinasi menjadi puncak dari perjalanan teknologi air Cina. Karena bukan hanya menyelesaikan masalah hari ini, tetapi mencoba mempersiapkan kebutuhan generasi berikutnya. Nah Sobat Mister, itulah 5 teknologi Cina yang mengubah alam mustahil jadi nyata. Dari pasir gurun yang sulit ditanami, diubah menjadi lahan yang bisa menghasilkan tanaman. Dari benua es Antartika, teknologi mampu menyediakan air bagi para peneliti yang bekerja di lingkungan ekstrim. Dari luar angkasa, setiap tetes air dapat dimanfaatkan kembali agar manusia bisa bertahan lebih lama. Dari sungai yang tercemar, teknologi membantu mengembalikan kehidupan yang sebelumnya hampir hilang. Hingga air laut yang luas diolah menjadi sumber air bersih untuk menghadapi tantangan masa depan Sobat Mister. Kelima teknologi ini menunjukkan satu hal, bahwa masalah terbesar manusia seringkali bukan karena tidak memiliki sumber daya, tetapi karena belum menemukan cara yang tepat untuk menggunakannya. Gurun bukan hanya tempat kosong, laut bukan hanya air asin, dan bahkan limbah pun bisa menjadi sesuatu yang bernilai jika diproses dengan teknologi yang tepat. Namun, setiap inovasi tetap memiliki tantangan. Teknologi harus terus dikembangkan agar semakin efisien, lebih ramah lingkungan, dan dapat digunakan secara berkelanjutan. Karena menjaga sumber daya bumi bukan hanya tentang menciptakan mesin canggih, tetapi juga tentang bagaimana manusia hidup berdampingan dengan alam Sobat Mister. Dari mengubah pasir menjadi tanah, hingga mengubah laut menjadi sumber kehidupan, perjalanan teknologi masih akan terus berkembang. Mungkin di masa depan, hal-hal yang hari ini terlihat mustahil akan menjadi teknologi biasa yang membantu kehidupan manusia. Menurut Sobat Mister, teknologi mana yang paling luar biasa? Pasir gurun yang berubah menjadi lahan pertanian, air daur ulang dari luar angkasa, atau pabrik raksasa yang mengubah air laut menjadi air bersih? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan juga jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan fakta unik, teknologi, dan inovasi luar biasa lainnya dari Fakta Populer Mister Unik. Tetap jadi Sobat Mister, karena fakta yang paling luar biasa selalu menunggu untuk ditemukan. Sampai jumpa di video Fakta Populer Mister Unik berikutnya. Video ini disponsori oleh Mister Nek. Apapun masalah airnya, Mister Nek solusinya.